Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, bapak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang baru saja kita baca itu utamanya bicara tentang sifat-sifat orang munafik. Salah satu sifat orang munafik yang jelas dicantumkan adalah wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mau sholat itu mereka malas-malasan. Mereka lakukan dengan malas. Maka salah satu nih Pak ya, dulu orang tua atau guru itu kita ngajarin kalau sholat tuh harus yang menunjukkan gak malas. Jadi secara fisik udah ada kantong. Jadi sholat tuh jangan begini. Allah. Itu sholat malas. Sholat tuh harus apa? Ya, gagah. Harus gagah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gagah. Ya jangan. Nanti sujudnya juga begitu. Itu guru saya kalau ada yang sholatnya begitu dari belakang langsung digebuk. Buk. Dulu waktu mondok gitu. Gagah. Meskipun yang dimaksud di ayat ini adalah apa? Mereka hatinya malas. Orang munafik itu kalau mau sholat berat. Kalaupun dia semangat, itu yuraunan nas, riya, pengen dilihat orang. Ya. Sholat yang berat bagi mereka itu dua, subuh, asar. Subuh itu mereka nggak datang karena nggak kelihatan, mereka nggak datang. Tapi kalau sekarang kan terang benderang. Subuh mereka nggak datang karena nggak kelihatan. Yang kedua asar, itu juga nggak kelihatan karena orang masih sibuk di pasar, sibuk di mana, di sawah, ya, di kebun. Nggak ada sawah ya, kebun. Terus orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Sedikit banget mengingat Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit. Nah, itu jadi pembeda antara orang mukmin dengan orang munafik. Orang mukmin salatnya giras, semangat, sementara orang munafik salatnya malas. Orang mukmin salat lillahi ta'ala, orang munafik salatnya karena manusia. Orang mukmin banyak zikir, orang munafik sedikit zikir. Ya. Nah, zikir itu macam-macam. Mati juga. Oh, apa karena apa? Ya. Zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa taala itu macam-macam. Mulai dari tadi kita membaca la ilaha illallah. Ya. Itu disebut sebagai afdhalul dzikri. Yang kedua, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berapa kali ibu selawat sehari? Berapa? 100, 300.
Berapa lagi? Pagi 100, malam 100. Kalau mau ditambah, malam 300 tambah buat anak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu ala Muhammad 300. Jadi berapa? 500. Tambahin 500 lagi untuk diri kita. Jadi 1000. Mau baca sholawat 1 hari 1 juta? Kok mestinya mau gitu. Kok Iya. Jadi dulu itu ada Sayyidah Zainab, itu tasbihnya itu panjang sekali. Bukan 100, mungkin 1000. Panjang. Terus kata Nabi, dia kan baca tasbih. Terus kata Nabi, mau nggak kamu baca 1 tasbih sama dengan 1000? Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu tasbih itu 1 sama dengan 1000. Nah, ada sholawat satunya, 1 sholawat itu sama dengan 100.000. 1 sholawat sama dengan satu sholawat sama dengan 100.000. Apa sholawatnya? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Baca itu 10 kali sama dengan 1 juta. Biar pernah baca sholawat 1 juta sehari. Coba diulangi. Ya, nanti dikirim ke Pak Tri. Nanti dikirim ke Pak Tri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wahin. Syukur-syukur bisa bacanya 100 kali. Tinggal kalikan saja 100 kali 100.000. Berarti berapa? 10 juta. Itu kalau mau baca. Nah ya, itu zikir. Itu zikir. Lalu seberapapun orang munafik itu perbuatannya, seberapapun imannya orang munafik itu pura-pura, seberapapun dia mencelakakan umat Islam, seberapapun dia membahayakan, Allah tetap memberikan harapan kepada mereka dengan kalimat illal ladzina tabu wa aslahu wa atasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Ya, kan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di kerak paling bawah neraka. Walan tajid lahum nasira, enggak ada penolong bagi mereka kecuali illal ladzina tabu, kecuali dia kembali kepada Allah, taubat, wa aslahu, berbuat baik, wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Jadi Bapak, Ibu-ibu, ya, hidup kita itu adalah hidup yang penuh dengan harapan. Jangan pernah putus asa, atau jangan pernah, tadi kata Buya, pesimis. Udahlah, saya mah begini. Itu namanya pesimis. Harus senantiasa ada harapan baik. Harapan baik itu untuk diri kita maupun harapan baik itu untuk orang lain. Jadi jangan kemudian kita langsung menghukumi, wah itu orang kafir itu neraka. Allah itu memberikan harapan. Fir'aun dikasih harapan. Semuanya dikasih harapan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah zat yang maha baik.
Itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin banyak umat yang masuk surga. Jangan kita berhadapan-hadapan dengan Rasulullah dengan meneraka-nerakakan orang. Ya, ada orang nggak beriman terus kita bilang oh dia neraka. Wah, neraka. Jangan ya. Iya, panitia neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita semuanya dari sifat-sifat munafik. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bi ulumihi amin. Suratul Falaq. Surat Al-Falaq. Kayaknya Pak Tri beliin ganjelan buku. Iya, biar nggak tisu ganjelannya. Ada itu ganjelan buku itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Falaq madaniyah 5 ayat. Surat Al-Falaq ini madaniyah, turun setelah Nabi hijrah. Jumlahnya 5 ayat. Wa 23 kalimatan, ada 23 kata. Wa 74 harfan, ada 74 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Qila innallaha ta'ala anzalal mu'awwidhataini alaihi sallallahu alaihi wasallam liyakuna ruqyatan minal aini. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq agar surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu agar dijadikan mantra dari penyakit ain. Dibaca waruya anna Jibril alaihi salam atahu wa qala inna ifritan minal jinni yakiduka. Jadi suatu saat pernah malaikat Jibril itu datang kepada Nabi Muhammad terus bilang, Rasulullah, ifrit itu panglimanya jin. Ifrit yang pernah dikalahkan oleh siapa? Siapa? Bukan Nabi Sulaiman, namanya Asif bin Barkhia ya. Seorang yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Makanya ibu jangan takut sama jin, karena jin itu lemah ya, dibandingkan kita lebih kuat kita. Jadi kalau ketemu genderuwo gitu, ibu bilang aja kurang serem gitu. Nanti dia stres dia. Dia serem dibilang kurang serem. Ibrit itu datang. Nah, gimana caranya supaya nggak gemeter? Kalau nggak merinding, gimana caranya? Baca Bismillahi Allahu Akbar, telan ludah. Bismillahi Allahu Akbar, telan ludah. Jadi kalau udah merasa merinding ibu, wah kok merinding nih, baca Bismillahi Allahu Akbar, telan ludah. Nanti ngelihat nggak takut, nggak gemeter. Ya itu nanti bisa ngomong kurang serem. Kalau dia datang kurang serem. Iya, ini dari pesantren diajarin saya. Faqala idza awaita ila firashika. Jadi kata malaikat Jibril, jin ifrit itu bermaksud untuk mengganggu kamu Muhammad. Nah, supaya dia nggak ngeganggu, maka bacalah ketika mau tidur qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Wa qala Ibnu Abbas kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna minal auja'i kulliha wal hima hadzal du'a. Nabi SAW itu memberitahu kami, diajarkan, jadi sahabat Abdullah bin Abbas diajarkan penyakit-penyakit dan
apa namanya, hima itu pagar, apa istilahnya, bentengnya. Nah, kata sahabat Abdullah bin Abbas, Nabi ngajarkan bentengnya itu adalah Bismillahil Karim, a'udzu billahil azim min syarri kulli irqin nu'ari wa min syarri harrin nar. Bismillahil Karim, a'udzu billahil azim. Ada lagi yang kalimatnya, pokoknya baca aja dua surat akhir ini, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi baca ayat kursi. Di dalam sebuah riwayat, sahabat Abu Hurairah itu diperintahkan untuk menjaga lumbung gandum. Nah, pada suatu malam datang makhluk berbulu licin, berbulu tapi licin. Kalau kita sekarang sebutnya tuyul. Ya, berbulu licin. Maka kalau mau nangkep tuyul, Bapak mau nangkep tuyul, ya, ambil rumput yang ada itunya, seratnya itu. Yang kalau alang-alang, yang kalau kita ginikan itu bisa luka. Nah, itu nanti tuyulnya diikat pakai itu. Ambil alang-alang 7, kemudian baca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallu wa qala subhanallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Itu dibaca 7 kali. 1 ilalang, ambil 7. Nanti di rumah itu ibu cari tengahnya rumah tuh mana. Bapak duduk di situ, ibu duduk situ. Nanti tuyulnya datang. Mangku nanti, dia mangku. Nah, begitu di pangkuan kita, ikat tuyulnya itu. Cobain ya. Iya, saya tuh dulu disuruh sama kiai saya. Malam-malam dipanggil. Ki, sini. Ada apa? Tolong tangkepin tuyul. Hah? Tangkep tuyul? Di rumah tetangga, di luar pesantren. Jadi orang kampung, kita nyebutnya orang kampung, itu ada di Tenggarai ada tuyul, karena duitnya hilang terus. Nggak taunya tuyulnya nggak botak, tuyulnya berambut hitam, kumisan pula. Bapaknya yang ambil. Itu saya diajarin itu, meskipun saya nggak sempat melakukan itu, tapi diajarkan itu. Berdua saya sama teman saya namanya Muhammad Firdaus Al-Badri. Ada-ada aja ya tuyul. Tapi ya itu Bu, jadi kalau kita apa namanya, di sininya itu besar, di sininya tuh gagah gitu, kita nggak takut ngelihat apa aja, nggak takut. Ibu ngelihat apa? Pocong, gendruwo, tuyul, biasa aja. Ngelihat tuyul tuh kayak ngelihat anak kecil gitu aja, lagi main, meskipun matanya belok. Iya, nggak serem. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul, katakan Muhammad, a'udzu, aku berlindung. Masih ingat kata a'udzu artinya apa? Aku mendekat ke sisi. Birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhannya Al-Falaq. Al-Falaq itu artinya sesuatu yang terbelah. Al-Quran menyebutkan Allah itu faliqul habbi wan nawa, membelah tanah, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Falak itu membelah. Kenapa membelah? Yang tadinya gelap terus kebelah tuh, seret, ada cahaya. Maka falak disebut juga waktu subuh. Kenapa? Karena kita itu sedang dalam kegelapan malam. Orang yang dalam kegelapan itu butuh apa? Butuh cahaya.
Fa innahu waqtu du'ail muttarrin wa ijabatil malhufin. Fa ka'annahu yaqulu qul a'udzu birabbil waqtil ladzi yufarriju fihi an kulli mahmum wa li'annahu anmudaj min yaumil qiyamah. Kenapa qul a'udzu birabbil falaq? Karena orang itu ketika dalam kegelapan itu minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta diberikan cahaya supaya bisa keluar. Supaya bisa keluar dari kesulitan. Coba Bu, kalau kita di malam hari ada kejadian yang buruk yang menimpa kita, kita pengen apa? Cepet-cepet pagi. Kenapa pengen cepet-cepet pagi? Begitu pagi banyak orang, banyak yang kita mintakan pertolongan. Maka qul a'udzu birabbil falaq makna pertama adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki subuh, yang memiliki waktu subuh, karena kita dalam kesulitan, kita dalam kegelapan. Yang kedua, apa maksudnya Rabbil Falaq? Rabbil Falaq itu nanti Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari kiamat. Hari kiamat itu bangun gelap. Riwayat yang lain mengatakan enggak, Rabbil Falaq itu di kuburan, karena di kuburan itu gelap. Tapi dua penafsiran yang belakang tadi tentang kiamat dan tentang kuburan itu tidak masyhur. Yang masyhur ya falak waktu subuh, ya falak waktu subuh. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegelapan. Kal quburi thumma minhum man yakhruju an darihi muflisan uryana wa minhum man kana madyunan fayajuru ila al-habsi wa minhum man kana malikan muta'an fataqaddama ilayhi al-muraqib wa yaqumu an-nasu bayna yadayhi wa kadza fi yaumil qiyamah ba'duhum muflisun 'anis thawab 'arin an libasit taqwa fayajuru ila al-malikil jabbar wa ba'duhum kana muti'an li rabbih fid dunya fasara malikan muta'an fil uqba yuqaddamu ilaihi al-buraq wa qila al-falaq wadin fi jahannam. Ada lagi yang menafsirkan bahwa falak itu adalah sebuah jurang di neraka jahannam, di neraka jahannam. Aujaba fiha, yang diperuntukkan untuk orang-orang yang celaka. Nah, dari apa? Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq. Syar. Syar. Syar itu artinya dua. Satu artinya adalah keburukan. Yang kedua artinya potensi keburukan. Yang ini itu sudah terjadi, yang ini belum terjadi. Nah, ini model apa namanya? Arab pegon. Dulu kalau pondok ya begini. Bisa baca kan? Salah, keburukan. Jadi syar itu bisa dia sudah terjadi, misalnya apa? Musibah, ya, fitnah, sakit, musibah, ya. Yang belum terjadi sama. Jadi syar itu artinya aslinya adalah sesuatu yang
pedih, sesuatu yang membuat kita sakit, itu syarr. Nah, syarr itu bisa terjadi sekarang, sudah terjadi, atau akan terjadi. Syarr itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Ya. Makanya ada wa min syarri jahannam, dari keburukan neraka jahannam. Bahkan karena kalimat sesudahnya wa min syarri, min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari kejahatan, keburukan semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Utamanya siapa? Utamanya siapa? Makhluk ciptaan Allah. Manusia nomor 1. Jadi dari keburukan manusia. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri ma amiltu minhu. Ya Allah, aku berlindung dari keburukanku dan keburukan amal yang aku perbuat. Maksudnya apa keburukan amal yang aku buat? Kalau saya berbuat salah, jangan dihukum ya Allah. Gitu. Kalau kita berbuat salah, jangan dihukum. Kayak tadi doa di akhir surat Al-Baqarah yang kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, kalau saya salah, kalau saya lupa, saya salah, jangan dihukum. Allah jawab apa? Allah jawab apa? Ketika kita baca itu, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana, Allah jawabnya apa? Iya. Ya. Nah, itu maka kita tuh punya akad ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, semua nabi-nabi dikasih, saya dikasih itu akhir surat Al-Baqarah. Umatnya Nabi Muhammad itu dikasih akhir surat Al-Baqarah. Apa maksudnya? Ketika kita berbuat salah, berbuat lupa, itu sudah digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita enggak dihukum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Alhamdulillah. Yang kedua, syarri ma khalaq itu manusia di luar kita. Kalau tadi kan kita. Yang kedua, di luar kita. Nah, kalau di luar kita, kalau di dalam, kalau kita penyebabnya, syarr itu kalau penyebabnya diri kita, yang pertama itu musibah. Musibah itu penyebabnya ya, penyebabnya benar ini diri sendiri. Penyebabnya diri sendiri namanya musibah. Yang kedua, fitnah. Fitnah itu penyebabnya orang lain. Ibu naik motor ugal-ugalan, jatuh, musibah. Ibu naik motornya bener, ditabrak orang, fitnah namanya. Bukan musibah. Kenapa? Penyebabnya bukan kita. Rumah ibu kebakaran karena ibu lupa matiin kompor, itu musibah. Rumah ibu kebakaran gara-gara tetangga lupa matiin kompor, itu namanya fitnah. Dia yang musibah, kita kena fitnah. Kalau penyebabnya bukan diri sendiri dan bukan orang lain, itu namanya bala. Ini bukan diri sendiri, bukan orang lain. Bala.
Gempa itu bala, tsunami bala, ya. Kecuali penyebab, kecuali tanah longsor. Tanah longsor itu musibah apa fitnah apa bala? Musibah. Kenapa? Penyebabnya mereka sendiri. Nebang pohon, dibikin rumah, udah dibilangin ini wilayah tanam pohon, wilayah konservasi, kemudian dia bikin rumah di situ, tanamannya ditebang, ya itu namanya musibah. Nah, kalau tsunami kan kita nggak berbuat apa-apa, orang lain juga nggak berbuat apa-apa, itu namanya bala. Yang terakhir, azab. Azab itu untuk orang yang tidak apa? Beriman. Azab itu untuk orang-orang yang tidak beriman. Kalau orang beriman nggak akan diazab. Hah? Orang yang beriman pasti selamat dari azab. Dari nabi-nabi terdahulu, Nabi Nuh, kaumnya diazab, yang beriman selamat. Nabi Hud, kaumnya diazab, yang beriman selamat. Nabi siapa lagi? Nabi Musa, Nabi Lut. Pokoknya yang beriman pasti selamat. Jadi kita nggak boleh bilang kalau ada, oh itu diazab karena banyak maksiat di sana. Kan yang iman juga banyak di sana. Kok kena juga? Itu bukan azab. Namanya fit. Jangan kita gampang ngomong azab. Itu berarti kalau kata guru saya berarti kita suudzon, buruk sangka sama saudara-saudara kita sesama iman. Min syarri ma khalaq, yang kedua itu dari orang lain. Jadi yang pertama dari kita, yang kedua dari orang lain. Yang ketiga, syarri ma khalaq itu siapa? Ya iblis, ya setan, ya jin, ya tumbuh-tumbuhan, ya binatang, itu syarri ma khalaq. Semua ciptaan Allah itu punya potensi buruk kecuali Allah. Hanya Allah yang tidak ada buruknya, hanya Allah. Sementara selain Allah ada potensi buruknya, beberapa dihilangkan oleh Allah potensi buruknya. Seperti siapa? Malaikat. Malaikat itu dihilangkan potensi buruknya. Para nabi itu dihilangkan potensi buruknya, dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa ibu-ibu, bapak? Artinya kalau kita nabi bukan, malaikat juga bukan, ya jangan pernah merasa diri kita itu benar-benar baik. Enggak. Ada buruknya, pasti. Dan kita berlindung agar kita terjauh atau dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari potensi buruk yang ada di dalam diri kita, dari potensi buruk orang lain. Baik, min syarri ma khalaq, ai min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan semua yang memiliki keburukan, khalaqahur rabbu, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min iblis wa min jahannam wa min asnafil hayawanat al-mu'dziyat kas-sibai wal hawa wa ghairihima, dari binatang buas dan seterusnya. Min syarri ma khalaq. Yang kedua, wa min syarri ghasiqin idza waqab, ay min syarri qamarin idza tala'a, kama akhrajahu Tirmidzi min hadithi Aisyah qalat akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadayya fa asyara ila al-qamari fa qala na'udzu billahi min syarri hadza fa innahu al-ghasiqu idza waqab. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam megang tangannya Ibunda Aisyah.
Nabi bilang begini, nunjuk ke bulan. Terus bilang apa? A'udzu, ya. Qala na'udzu billahi min syarri hadza. Fa innahul ghasiqu idza waqab. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari malam. Maksudnya bukan bulan tapi malam. Malam ghasiq itu gelap gulita. Ya. Sesuatu masuk pada malam hari kemudian idza waqaba apabila telah gelap gulita. Bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu kejahatan itu terjadi di malam. Kenapa? Hah? Iya, malam gelap. Iya. Maksudnya kenapa kejahatannya itu terjadi di malam hari? Satu, bagi si pelaku itu dia nggak ketahuan. Ya toh, maling, kemudian rampok, apa segala macam malam. Bagi korban, ya tidur gelap. Maksudnya apa? Kejahatan yang terjadi di malam hari itu adalah kejahatan yang terjadi di saat pertolongan sangat minim kita dapatkan. Orang pada tidur. Dan bayanginnya jangan sekarang Bu, yang rumahnya dempet. Bayanginnya di sana dulu yang rumahnya jauh-jauh. Teriak kayak apa juga nggak kedengeran. Artinya apa? Artinya ayat itu diperluas maknanya pada kondisi di mana ibu bapak dalam keadaan pertolongan sangat minim didapatkan. Contoh, ibu diangkut sendirian, bapak di bis sendirian, itu ghasqin idza waqab. Misalnya di negeri orang yang gak ada yang kenal sama sekali, lalu ada penjahat, itu ghasiqin idza waqab. Ibu di rumah sendirian bahkan. Ya sekarang itu kan apa tuh? Begal. Ada begal apa Bu? Begal payudara. Iya itu. Lihat di TV itu. Hotspot. Itu ibu-ibu lagi sendirian, itu namanya ghasiqin idza waqab, meskipun di siang hari. Ada yang orang pura-pura nanya terus jambret kalung. Siang hari. Artinya apa? Kejahatan yang dulu terjadinya malam hari sekarang terjadinya siang hari. Maka kita tetap mendapatkan tadi ghasiqin idza waqab. Min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian wa min syarrin naffatsat. Wa min syarrin nafasat. An-nafasat, begini nulisnya. Ya. Ini aslinya an-nafasah. Karena banyak jadi ini. Kebanyakan ulama tafsir itu mengatakan bahwa ini menunjukkan perempuan. Menunjukkan apa? Perempuan. Sebagian ulama tafsir mengatakan bukan. Ta ini menunjukkan keahlian. Apa maksudnya nafasat? Bahasa Arab ini ada nafasa. Ada nafasa, ada nafakho. Nafasa, nafasa, nafakho.
nafakha dulu. Wa nufikha fis-suri. Wa nufikha fis-suri. Apa artinya? Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Nafakha itu niup begini. Ini sangkakala nih. Itu namanya nafakha. Kha belakangnya. Kalau belakangnya sin, nafasa, ibu nafas. Itu nafasa. Tapi kalau nafasa pakai sa, itu gini. Nggak kedengeran. Saking lembutnya. An-nafasati fil uqad itu artinya orang-orang yang meniupkan dengan lembut sekali sehingga yang ditiup itu nggak ngerasa. Fil uqadi dibuhul-buhul. Dulu dimaknainya tukang sihir. Tapi ulama tafsir seperti Muhammad Abduh, kemudian di dalam kitab tafsir Al-Manarnya, kemudian Mutawalli Asy-Sya'rawi di dalam kitab Khawatirnya, dan Pak Quraisyihab, Profesor Quraisyihab, itu memaknai bukan tukang sihir, tapi setiap orang yang meniupkan di ikatan-ikatan agar terurai ikatan kasih sayangnya. Jadi kalau ibu suami istri itu nafasatnya itu adalah will, pelakor. Apa bu? Pelakor, perebut laki-laki orang. Si bapaknya nggak tahu kalau dia itu lagi direbut. Ibunya juga nggak tahu kalau ternyata temennya ini mau ngerebut suaminya. Pelakor. Ada yang pura-pura nggak tahu kata Buya. Loh, sekarang itu bukan hanya pelakor, tapi ada pebinor, perebut bini orang. Loh iya, yang polisi kemudian istrinya direbut sama orang lain, kan berarti udah bukan pelakor tapi apa? Pebinor, perebut bini orang. Tapi ada yang parah, bapak-bapak di sini, mudah-mudahan nggak ada di sini, yang istrinya mau diambil terus bilang udah ambil, sudah. Silakan. Ambil silakan. Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada. Itu nafasat. Nafasat itu bukan hanya sama suami istri, sama orang tua sama anak ditiup supaya pisah, mantu sama mertua ditiup, kakak sama adik ditiup, antar teman ditiup, atasan sama bawahan ditiup, sama-sama pekerja ditiup. Nafasat. Pokoknya setiap orang yang berupaya untuk mengudar, untuk mengurai ikatan yang sudah terjalin, itu namanya nafasat. Ibu ngomporin, bu, jangan deketin dia tuh begini, jangan temenin lagi, itu namanya nafasat. Iya, nafasat, belum, bukan hasut, belum, nanti hasut ada lagi. Memutus ikatan. Nafasati fil uqad. Ay wa min syarrin nisa'i allati yubtilna azaimar rijali bil hiyali kama ikhtarahu Abu Muslim. Ya. Dulu memang perempuan, kasusnya memang perempuan. Tapi sekarang enggak. Tadi saya bilang nafasa adanya tak marbutoh di belakang itu, sebagian ulama mengartikan apa? Ahli, saking ahlinya dia itu meniupkan apa? Di ikatan-ikatan yang sudah terjalin, orangnya nggak ngerasa. Akhirnya begitu udah terjadi baru sadar, wah, istrinya direbut orang, wah, suaminya direbut orang, teman sendiri kadang-kadang. Na'udzubillah min. Sama-sama dulu berangkat bareng kalau ngaji, berangkat bareng. Gara-gara ada yang niupin, yang satu nggak berangkat. Pokoknya saya kalau ada dia, saya nggak mau. Ya bu, orang itu ada 5.
kita ini 5. Satu, ada orang yang wajib. Ada orang yang apa? Wajib. Dia harus ada. Kalau nggak ada, mendingan kita nggak jadi. Itu berarti dia wajib. Ibu di rumah wajib nggak? Bapak? Misal nih, mau makan di luar, terus bapaknya bilang, wah papa nggak bisa. Anaknya bilang, ya udah kalau papa nggak bisa nggak apa-apa. Oh itu berarti dia nggak wajib. Kalau wajib itu ya udah kita nggak jadi. Kalau papa nggak bisa kita nggak jadi. Itu namanya wajib. Wajib, keberadaannya itu diharuskan ada, ketiadaannya itu disesali. Itu namanya wajib. Ibu istri yang wajib nggak? Ketiadaan ibu disesali apa disyukuri? Alhamdulillah, ditungguin dari kapan tahu, akhirnya wafat juga. Ada nggak yang begitu? Nggak ada ya. Yang kedua, manusia sunnah. Ada, alhamdulillah. Nggak ada, nggak apa-apa. Kayak tadi tuh, kita itu keberadaannya di masyarakat atau di rumah nih, di rumah. Dia ada, alhamdulillah. Nggak ada, nggak ngefek, nggak apa-apa. Nggak ada juga nggak apa-apa. Ya, nggak ngaruh. Yang ketiga, kalau bisa yang kedua ini, kalau bisa hadir, kalau bisa ada. Alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang ketiga itu manusia mubah. Ada boleh, nggak apa-apa. Adanya nggak ngefek, nggak adanya juga nggak berpengaruh. Ya, adanya dia nggak membuat kita bahagia, nggak adanya nggak membuat kita sedih. Wah kacau ini. Ada nggak istri mubah kata Buya? Ada, nggak pengaruh, nggak membuat kita happy, nggak ada, kita nggak nyari-nyari, biarin aja kalau perlu hilang. Ya. Yang keempat, manusia makruh. Kalau bisa nggak ada, kalau ada ya mau gimana lagi? Iya, ada ibu-ibu di pengajian yang makruh, ya dia datang, ya udah deh, mau gimana lagi? Atau ya dia ikut, ya udah deh, mau gimana lagi? Itu berarti makruh. Yang bahaya yang kelima, manusia haram. Kalau dia ada kita bubar, kalau dia ikut kita batalkan. Itu namanya manusia haram. Iya. Padi wajib dong, padi. Nah, Padi wajib dong, padi. Kalau nggak ada padi bubar ini. Nah sekarang ukurannya di rumah aja, nggak usah di masyarakat dulu, di rumah. Di rumah kita itu apakah manusia wajib, sunnah, mubah, makruh atau naudzubillah haram. Usahakan kita semua itu wajib. Kalau nggak ada itu dicari. Kalau nggak ada itu disesali. Kok nggak ikut? Gitu pasti ditanya. Kok nggak ikut? Nggak kemudian ya udah deh nggak apa-apa. Kalau ayah nggak mau ikut, nggak apa-apa. Duitnya aja sini, kita berangkat. Atau dia menganggap keluarganya itu bukan wajib baginya. Udah, sana kamu pada pergi jalan-jalan ya. Ayah mau cari lagi. Tuh ya Bu ya. Nah, kedengeran tuh. Udah, yang terakhir wa min syarri hasidin idza hasad. Orang yang nafasat itu kan dia menghendaki orang lain itu berpisah. Kenapa? Karena bisa jadi satu dia iri, ya kan?
dia iri, ini kok berdua rukun, dia pisahin, iri dia. Nah, iri itu masih levelnya di bawah dengki. Dengki itu ada 3. Dari level yang paling tinggi itu adalah apa? Menghendaki nikmat orang lain itu pindah ke dirinya. Ya. Hasud itu menghendaki nikmat yang orang lain terima itu pindah ke dirinya. Nomor 1 nih, hasud. Siapa itu? Iblis. Ya kan? Dia ingin dia yang dapat penghormatan, Adam enggak. Terus siapa? Anaknya Nabi Adam, Qabil. Dia ingin dia yang dapat yang cantik. Jangan dia, jangan saudaranya. Pokoknya dia ingin nikmat orang lain itu pindah ke dirinya. Itu namanya hasud. Dia ingin jabatan orang yang barusan itu diterima itu pindah ke dirinya. Itu namanya hasud. Yang kedua, di bawahnya hasud itu adalah apa? Dia ingin nikmat orang lain, nikmat yang orang lain terima itu hilang. Gak peduli ke dirinya atau enggak, pokoknya hilang. Dia gak suka orang lain dapat nikmat itu, dia harus hilang. Ini juga hasud. Ya. Yang ketiga, hasud itu adalah dia tidak ingin saudaranya mendapatkan nikmat. Dia tidak ingin saudaranya mendapatkan nikmat. Kalau yang di atasnya dia ingin nikmat yang sudah saudaranya dapatkan hilang. Naik ke atasnya lagi dia ingin nikmat yang saudaranya dapatkan itu pindah ke dia. Ya. Saya kira macan. Iya nih ada ini nih. Kaki 1000 kelabang. Tolong diambil. Makasih ya Bu. Alhamdulillah. Nah, orang yang hasud itu kalau dia enggak hasad, kan hasidin idza hasad. Kalau dia tidak melaksanakan kedengkiannya, kita aman Bapak Ibu-ibu, dia sakit-sakit sendiri. Tapi begitu dia idza hasada melaksanakan kedengkiannya, ini yang berbahaya. Baik nanti dia pakai mulutnya atau pakai tindakannya, macam-macam. Idza hasad. Nah, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kejahatan ini kan semuanya min syarri, mulai dari min syarri ma khalaq secara umum. Secara umum kan kejahatan makhluk. Ya isinya ada ghasiqin idza waqab, ada nafatsati fil uqad, ada hasidin idza hasad. Kenapa yang 3 ini disebut? Dirinci lagi karena ketiganya ini berbahaya banget. Sehingga harus disebut min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dan syarnya diulang-ulang. Mestinya kan min syarri ma khalaq wa min ghasiqin idza waqab wa minan nafatsati fil uqad wa min hasidin idza hasad. Enggak, syarnya diulang-ulang. Kenapa? Karena keburukan ini bahayanya juga jelas, nyata. Dan yang lebih penting lagi, semuanya ada di luar kita. Dan kita tidak mampu, nggak akan mampu. Satu, ketidakmampuannya karena apa? Karena ketidaktahuan. Yang pertama, karena kita nggak tahu. Yang kedua, karena memang lemah. Jadi terhadap 3 kejahatan itu, min syarri ghasiqin idza waqab. Tahu nggak kalau ada maling mau datang ke rumah? Nggak tahu. Emang dia nge-WA dulu, ntar malam saya mau datang ya, mau maling. Enggak. Nafatsati fil uqad. Ada enggak orang
Tahu nggak kita, sadar nggak kalau ada orang yang berusaha untuk memisahkan ikatan yang sudah terjalin antara Ustaz Mahfud dengan Pak Teguh? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Antara jamaah dengan ustadznya, dengan gurunya, dengan kiainya, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu kalau ada orang hasud sama kita, nggak ada yang tahu. Padahal Nabi bilang, likulli dzi ni'matin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat, setiap orang yang dikasih nikmat itu pasti ada yang nggak suka, pasti. Nggak ada yang semuanya suka. Buktinya apa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi-nabi itu orang baik-baik. Nggak ada nabi yang dari kecilnya nakal, nggak ada. Nabi itu semuanya baik-baik. Khususnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nggak suka sama dia ada, itu Nabi Muhammad. Apalagi kita. Jadi kalau kita ngurusin orang nggak suka sama kita, capek, membuang waktu dan energi. Maka kita diperintahkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Karena apa? Karena hanya Allah yang mampu. Selain Allah nggak mampu membebaskan kita dari ghasiqin idza waqab, dari syarri ma khalaq, dari ghasiqin idza waqab, dari nafatsati fil 'uqad, dari hasidin idza hasad. Enggak mampu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Maka Imam Ghazali itu pernah nanya sama muridnya. Muridnya ditanya, "Hei kamu kalau lagi nulis atau lagi ngaji, ya, kemudian anjing datang mengganggu kamu, apa yang kamu lakukan?" "Ya saya usir, guru." "Ya Bu ya, anjingnya diusir kan?" Apa kata Imam Ghazali? Salah. Kalau kamu ngusir anjing itu, sibuk ngusir anjing, pilihannya dua. Satu, kamu menang, anjingnya keusir, tapi bacaan Quran kamu, tulisan kamu terbengkalai. Karena apa? Kamu sibuk ngurusin anjing itu, habis waktumu. Kalau menang. Kalau kalah, pilihan yang kedua, babak belur, tulisannya, kerjaannya nggak selesai, terbengkalai, babak belur. Dua. Terus gimana guru? Kata Imam Ghazali, panggil yang punya anjing, suruh bawa anjingnya. Gitu. Jadi kalau ada tetangga julid Bu, panggil yang punya, suruh cabut nyawanya. Enggak. Panggil yang punya, doakan, ya Allah, tetangga saya atau teman saya ini kok julidnya, minta ampun ya Allah. Bebaskan hutangnya ya Allah, kasih dia rezeki yang lancar ya Allah, mudahkan urusannya ya Allah. Ya kalau dia urusannya gampang, ininya sehat, hatinya sehat, lapang, dia nggak ganggu orang. Panggil yang punya manusia itu, panggil yang memiliki hati manusia itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, terakhir, dua surat, atau yang surat ini deh, yang surat Al-Falaq ini, surat Al-Falaq ini juga memberi peringatan kepada kita. Jangan kita jadi syarri ma khalaq, ghasiqin idza waqab, naffatsati fil 'uqad, hasidin idza hasad. Jangan kita menjadi pihak-pihak yang mencelakakan orang lain, yang menghendaki keburukan pada orang lain, yang ingin mengambil nikmat orang lain. Kalau itu yang terjadi, maka kita berhadap-hadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi orang yang kita gitukan itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wah, kata dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi," atau lil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, siapa yang mencelakai kekasihku, siapa yang berkehendak buruk kepada kekasihku, memusuhi kekasihku, maka aku menabuh genderang perang dengannya. Allah yang nabuh genderang perang. Wah, kalau sudah Allah, celaka, ya, hidupnya celaka.
Maka yang pertama itu ya, jangan kita menjadi pihak-pihak yang empat itu kepada orang lain. Apalagi orang lain itu adalah keluarga kita. Ya. Apalagi orang lain itu adalah keluarga kita. Biasanya gara-gara apa? Warisan. Orang yang merebut bagian warisan saudaranya itu kesalahannya 3. Dosa besarnya itu 3. 1, merebut hak orang lain. 2, memutus tali silaturahim. Ya kan? Dia mutus tali silaturahim. Karena apa? Karena orang yang merebut itu pasti dia putus. WA diblokir segala macam lah. Ya. Yang ketiga, dia berjalan dalam lumpur, genangan lumpur dosa. Selama itu masih dia pegang itu punya orang itu, bahkan hitungan dosa tuh argo jalan terus jalan sampai dikembalikan. Nah itu jangan sampai kita menjadi pihak-pihak yang menghendaki keburukan pada orang lain, utamanya orang lain itu adalah saudara kita. Saudara itu ada 2, saudara senasab sama saudara seiman. Kalau saudara senasib itu bukan, sama-sama jamaah, senasib, senasab dan seiman. Jauhi, jangan sampai, mendingan ngalah. Ada cerita. Siapa yang cerita ya? Bentar, yang cerita kalau nggak Habib Jamal, Habib Toha cerita tentang gurunya Habib Umar Al-Hafidh. Jadi ada tetangga beliau itu yang ngaku-ngaku bahwa tanah di ujung sana itu miliknya. Padahal itu jelas turun-temurun miliknya Habib Umar. Apa yang dilakukan oleh Habib Umar? Dikasih. Anaknya pada, oh, kok dikasih? Tenang. Udah, orangnya datang ke rumah, diambilin surat tanahnya. Kata Habib Umar gini, kalau itu tanah bukan milik saya minta maaf. Kalau tanah itu bukan milik saya minta maaf. Kalau itu tanah milik saya, sekarang jadi milik kamu. Dah. Dikasih sekalian tuh. Kalau itu tanah milik saya, ya, sekarang jadi milik kamu. Nih suratnya, ambil. Ada bisa begitu, Bu? Ya, jamaah juga ini. Hah? Tanah ibu direbut orang, terus sini, yuk ke rumah. Nah, ambil sertifikatnya. Maaf ya, kalau selama ini tanah itu aku punya saya, ternyata itu punya kamu. Minta maaf nih sertifikatnya. Tapi kalau itu tanah punya saya, ya udah ini ambil. Apa kata beliau kepada anaknya? Jangan sampai saya nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, kamu ngapain rebutan tanah, rebutan dunia, rebutan warisan. Makanya saya bilang sama Bapak Ibu, Pak, Bu, kita ini boro-boro mau ikut Nabi Muhammad, ikut cucunya aja gak bisa. Boro-boro mau ikut Nabi Muhammad. Jangan genit, kalau bahasa saya jangan genit. Ikut Nabi Muhammad, wah kejauhan. Tiru cucunya kalau bisa. Ayo, siapa yang tanahnya mau saya rebut? Siapkan sertifikatnya. Terus bilang, Pak, ini ya udah selama ini emang milik saya, tapi kalau Bapak mau ya udah sekarang jadi milik Bapak. Ayo, angkat tangan. Saya langsung datang ke rumahnya sekarang. Nah, jadi itu ya. Ternyata Bapak Ibu yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat sekarang kita gabungkan antara terakhir nih.
surat An-Nas dengan surat Al-Falaq. Mana penghapusnya? Hapusnya mana? Yang mana yang dihapus? Sini ya. Coba diperhatikan ibu-ibu bapak di surat An-Nas. Ini An-Nas ya. An-Nas. Ini Al-Falaq. Ya. Di surat An-Nas itu di sininya birabbin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas, terus malikin nas, terus ilahin nas. Di sini birabbil falaq. Dah. A'udzu. Ya. Di sini min syarri, ya. Kejahatannya apa? Al-waswas. Al-waswasil ladzi min syarril waswasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. 1 2 3. 1. Al-waswasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya. Nah, yang di sini 1 min syarri ma khalaq. 2 ghasiqin idza waqab. 3 nafasat, bisa begini tulisnya. Fil uqad. Yang keempat hasidin idza hasad. Perhatikan ya. Di surat An-Nas itu kita nyebut 3 nama Tuhan untuk 1 kejahatan. Di surat Al-Falaq kita nyebut 1 nama Tuhan untuk 4 kejahatan. Berarti kejahatan yang ada di sini itu lebih berbahaya daripada yang di sini. Karena yang di surat An-Nas nyebut 3 nama untuk 1 kejahatan. Sementara di Al-Falaq cukup nyebut 1 nama untuk 4 kejahatan. Kejahatan yang ada di surat An-Nas itu kejahatan yang ada di dalam diri kita. Kejahatan yang di Al-Falaq itu ada di luar kita. Syarri ma khalaq, wasiqin idza waqab, nafatsat fil uqad, hasidin di luar kita. Sementara ini fi sudurin nas. Ya. Yang ketiga, kejahatan yang ada di An-Nas itu kejahatan batin, kejahatan nih hati di dalam. Sementara yang di sini itu zahir duniawi. Kejahatan ghasiqin idza waqab, nafatsat fil uqad, hasidin idza hasad itu duniawi dan sifatnya zahir, kelihatan. Istri direbut orang, enggak ya, suami direbut orang. Kalau istri direbut mah kata Pak Ustaz Mahfud apa tadi? Ambil, gitu. Enggak ya. Ini
Artinya apa? Kejahatan yang ada di dalam surat An-Nas itu jauh lebih berbahaya dampaknya bagi kehidupan kita dunia akhirat ketimbang yang di surat Al-Falaq. Dia adanya di sini nih, ada di sudur, di hati, di dada. Berarti jangan kita buru-buru nunjuk orang. Kenapa? Karena boleh jadi keburukan orang itu enggak seberapa dibanding dengan keburukan yang ada di dalam hati kita. Orang itu boleh jadi cuma nyolong, cuma mencuri. Meskipun mencuri itu bukan cuma. Ya toh? Meskipun mencuri itu bukan cuma. Dia tuh ngambil, tapi kita misalnya mengkhianati istri, mengkhianati anak, yang dosanya jauh lebih besar daripada mencuri. Iya. Boleh jadi yang orang lain lakukan, dosa yang orang lain lakukan itu tidak sebesar apa yang kita lakukan. Persoalannya kan cuma satu. Dia dibuka, kita ditutup aibnya. Maka ketika kita berta'awudz, membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu kita lebih banyak melakukan introspeksi diri. Jangan sampai kita yang dita'awudzi. Iya, orang lain berta'awudz, ya Allah lindungi aku dari Pak Rifki. Wah, itu bahaya. Jangan sampai justru kita yang dita'awudz. Nah, Bapak, Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kondisi paling berbahaya itu kapan sih, Pak? Kondisi paling berbahaya itu justru kondisi kita mau tidur. Bukan pas melek, bukan pas terjaga. Justru pas tidur itu kita tidak berdaya. Kalau melek kan kita masih bisa lari, masih bisa apa. Tapi kalau pas tidur, untuk yang surat Al-Falaq ini, itu justru kejadiannya banyak pas kita tidur. Makanya ulama orang dulu itu kalau tidur itu harus dalam keadaan suci, baca surat Falaq, Nas, Kulhu, Falaq, Nas masing-masing 3 kali. Kenapa? Itu kondisi kritis, kondisi berbahaya. Segala santet lah, apalagi teluh, tenung, sihir, alam pas kita tidur datangnya. Ya. Tapi kalau yang surat An-Nas itu kita terjaga atau kita tidur, dia bisa datang menggoda, dia bisa membisik di dalam hati kita. Justru pada saat kita melek, bahkan pada saat kita terjaga, diomongin, dibisik dalam hati kita untuk bermusuhan, untuk menghina orang, merendahkan orang dan lain sebagainya. Wal'iyadzubillah. Yang terakhir, ini terakhir yang keberapa nih? Yang terakhir surat Al-Falaq sama surat An-Nas. Kita itu harus punya keyakinan bahwa kita tuh punya Rabb, punya Tuhan yang merawat kita, yang mengupayakan kita ke tahap yang lebih baik, yang mengatur kita, yang memberi rezeki kita, yang melindungi kita. Itu harus punya keyakinan itu. Jangan kita sandarkan harapan kita, permintaan tolong kita, kesedihan kita dan sebagainya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa nagih, ya Allah, saya enggak minta ke siapa-siapa, cuma sama Engkau. Ya Allah, saya enggak berlindung kepada siapa-siapa, cuma sama Engkau. Bisa kita bilang gitu. Ya. Jadi
Qul a'udzu birabbin nas duluan. Kenapa enggak bi ilahin nas malikin nas? Langsung rabbin nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Rabb. Maka keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang merawat kita, yang memberi rezeki kita. Ya, ketika tafsir Rabbil Alamin itu apa? Allah itu khaliquhum, raziquhum, wa muhawwiluhum min halin ila hal. Allah itu yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang merubah keadaan dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka di awal tadi saya bilang tentang surat yang tadi kita baca, kita harus senantiasa menjaga harapan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita berkurang harapannya, apalagi hilang. Ya, yang sedang kesulitan, ada Allah yang maha memberikan jalan keluar. Yang sedang sakit, ada Allah yang maha menyembuhkan. Yang sedang butuh sesuatu, ada Allah yang maha memenuhi hajat dan kebutuhan hambanya. Yang sedang dirundung masalah, ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberi jalan keluar, yang memudahkan urusan. Rawat keyakinan itu, rawat harapan itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih dekat dengan kita, dan kita akan hidup di dunia dan di akhirat baik-baik saja. Kita akan hidup dunia dan akhirat gembira ria. Gembira ria. Alhamdulillah. Kenapa? Karena kita ada Allah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini mudah-mudahan manfaat semuanya buat kita. Kalau ada yang mau ditanya atau disampaikan silahkan. Satu dari bapak-bapak.